Halo Sobat Cendekia. Nah ini dia ya, salah satu hal yang sering banget dikeluhkan sama mahasiswa-mahasiswa adalah susahnya bikin karya tulis ilmiah. Loh, emang iya sesusah itukah bikin karya tulis ilmiah? Gimana kalau nanti kita ngobrol-ngobrol sama salah satu mahasiswa berprestasi di bidang karya tulis ilmiah. Siapa tahu ya kan bisa menjadi salah satu motivasi kamu untuk semangat nulis. Makanya nanti kita simak di Point Podcast of Intense Talk. Oke Sobat Cendekia, nah ini sudah ada ya salah satu mahasiswa Fakultas Syariah Usuluddin dan Dakwah. Betul. Mahasiswanya siapa? Mahasiswanya Bu Istiana. Mahasiswanya Bu Istiana. Kemarin kita juga habis ngundang beliau dan sekarang kita ngundang mahasiswanya. Ya kali ya nggak diundang apalagi ya habis bawa piala kejuaraan. Juara apa? Juara 2 karya tulis ilmiah Al-Quran. Wah, karya tulis ilmiah Al-Quran itu tingkat provinsi. Tingkat provinsi di cabang lomba ini apa? MTQ ya? Betul. MTQ keberapa? MTQ ke-30. MTQ ke-30. Nah, tapi kalau ngomongin soal karya ilmiah kan banyak ya adik-adik mahasiswa tuh yang kayaknya sih bikin karya tulis ilmiah tuh susah, Bu, ya. Tapi kalau menurut Farida sendiri gimana? Susah nggak? Pastinya, iya menurut saya susah karena ini adalah salah satu hal yang baru bagi saya. Jadi kalau di hari-harian kuliah itu kan nggak bikin karya tulis ilmiah yang sedetail serumit ini. Nah karena ini buat lomba jadi dibuatnya itu lebih dari yang biasanya dibuat gitu sih. Oke, lebih dari yang biasanya dibuat. Farida ini semester 8 ya? Betul, semester 8. Berarti artinya memang dari perjalanan semester 1 sampai semester 8 mungkin memang udah banyak nulis kali ya? Iya. Udah banyak suka nulis? Enggak sih. Mungkin tuntutan ya. Siapa yang berani nuntut kamu, Dek? Ya mungkin tuntutan tugas jadi nulis. Berarti memang sebenarnya kadang-kadang tuh ketika adik sebagai mahasiswa tuh ketika dituntut ngerjain tugas gitu itu ada poin plusnya ya. Iya, dengerin tuh para mahasiswa ya kalau misalkan dikasih tugas tuh dikerjain bukan malah dikeluhin. Suka nggak? Pastinya sih. Oke, kita balik lagi. Farida ini memang backgroundnya dia suka nulis. Memang suka penelitian gitu. Iya betul. Sesuatu yang baru. Gitu. Nulis segala sesuatu yang baru ya. Nah kalau misalkan dulu awal-awal pertama kali nyoba nulis karya ilmiah itu pas semester berapa? Belum pernah. Malah belum pernah. Belum pernah. Berarti ini first pertama time kali. pas ikut lomba jadinya karena tuntutan itu tuh tiba-tiba ditunjuk atau gimana? Jadi waktu itu ada seleksi tingkat kabupaten, kemudian diajak tuh sama temennya. Jadi dicari mahasiswa yang memang itu semester 8 dan usianya itu memenuhi persyaratan buat diikutkan ke tingkat provinsi. Nah akhirnya saya ikut. Nah diseleksi itu selama 4 hari. Nah kemudian setelah keluar seleksinya alhamdulillah masuk. Oke, gitu. Berarti ini awal-awal seleksi di kabupaten ya. Betul. Tingkat kabupaten Kebumen. Nah susah nggak waktu itu karena kan first time ya, first time Farida bikin karya tulis ilmiah. Nah itu susah nggak gitu? Bener-bener susah. Hal apa yang menurut Farida itu paling susah? Karena ini tuh beda dari makalah ataupun dari skripsi yang lain. Jadi karya ilmiah itu kan sesuatu yang di dalamnya itu berbobot, banyak penelitian-penelitian yang dikemukakan, banyak sumbernya, tapi dicangkup dalam hanya beberapa lembar. Nah itu yang susah. Jadi harus banyak banget baca gitu loh. Oke, dan waktu itu menemukan idenya dari mana nih? Jadi terkait karya tulis kan awalnya itu nggak tahu ya gimana. Nah akhirnya dikirimkan lah karya tulis yang udah ada. Nah ini loh begini. Nah dipelajari tuh tiap kata. Misalnya dalam satu paragraf ini kalimat pertama misal kalimat definisi. Nah setelahnya kalimat tentang fakta. Nah itu diterapin di karya tulis yang saya buat. Jadi bener-bener katuk siji gitu loh. Katuk siji. Kalau katuk siji itu apa ya? Apa
apa? Bener-bener detail gitu. One by one gitu ya, Heeh. sedikit demi sedikit, satu Heeh. persatu. Katuk siji. Ini aku juga baru dengar sih katuk siji. First time bikin karya ilmiah lolos gitu Iya, ya. Karena alhamdulillah lolos. nentuin ide itu butuh berapa lama waktu itu? Lama banget. Lama banget. Jadi waktu diundang di kabupaten itu Januari. Mm-mm. Nah kemudian lombanya kemarin di bulan Mei itu sudah hampir setengah tahun ya. Nah jadi kan temanya itu memang sudah ditentukan, ada 2 tema. Yang pertama transformasi digital sama ketahanan keluarga. Sebenarnya saya itu lebih tertarik ke transformasi digital. Kenapa tertariknya? Karena ya memang itu sesuatu hal yang saya hadapi itu, dan memang saat ini itu lagi jadi tren-trennya gitu. Misal pencurian data ataupun pemakaian data pribadi yang dipakai di mana-mana gitu. Sedangkan ketahanan keluarga kan belum saya rasakan gitu. Jadi mau ngomong fakta, mau ngomong pendapat ya saya belum ngerasain, Belum jadi mengalami sendiri, betul gitu nggak ya. mantep gitu loh. Tapi ternyata dari 2 karya tulis ilmiah yang saya buat itu, yang dipilih itu ketahanan keluarga ya Juda. Jadi dari awal itu fokus di ketahanan keluarga itu sampai provinsi itu. Oke, berarti Fokus di ketika di satu tema. provinsi pun masih ngambil tema ketahanan keluarga. Iya. Itu yang diseleksi berapa peserta tuh dari Kebumen? Dari Kebumen cuma 3. Jadi untuk Kebumen itu kan modelnya seleksi, bukan lomba. Jadi dipilih hanya orang-orang hanya yang dulu sudah pernah ikut, ataupun bagi cabang yang baru nanti dicarikan peserta buat ikut. Cuma 3. Cuma 3 aja. Iya, Salah betul. satunya ada Farida dari IAINU Kebumen. Nah, yang lain itu betul. dari kampus mana nih? Sama dari IAINU dari juga. IAINU. Keren juga ya. Itu berarti teman-teman dari IAINU tuh sebelum-sebelumnya sudah ada yang pernah ikut lomba itu? Belum. 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 Sama-sama baru. Iya, betul. Sama-sama baru. Oke. Nah, sejauh ini berarti kan jadi ngerasa kayak wah ini tantangan baru. Tantangan baru dan aku harus memecahkan tantangan baru. Hal tersulit dalam bikin karya tulis ilmiah tuh apa sebenarnya? Dari sudut pandang mahasiswa ya kan? Kalau menurut saya sesuatu yang baru, ataupun kayak gini, kan judulnya itu kalau punya saya karya tulis ilmiah Al-Qur'an. Nah, jadi memang mengulik nilai-nilai Al-Qur'an untuk dijadikan solusi di masa kini. Nah, yang sulit itu nyari fenomena yang memang saat ini terjadi. Gitu. Betul. Apa sih yang saat ini itu lagi viral gitu? Itu susah karena nantinya kan karya tulis ilmiah kita kan bersanding sama yang lain. Betul. Nah, tentunya masalah yang kita ajukan itu harus lebih populer daripada yang lain. Nah, yang sulit itu. Belum lagi di dalam karya tulis ilmiah itu juga harus kuat dengan data-datanya. Betul. Nah, ini kalau ngomongin soal data-data, kemarin tuh Farida datanya tuh gimana? Saya kemarin kan ambil tentang pembagian peran suami istri. Aduh, belum. Padahal belum nikah juga ya. Sok-sokan ini. Sok-sokan. Oke, Iya. gimana nih? Terkait data saya ambil dari BPS, data perceraian, kemudian data tingkat gender perempuan, terus ambil juga dari GII, itu gender internasional. Jadi memang ambil data-data terkait ketimpangan antara suami istri dalam melakukan peran rumah tangga, yaitu lewat data di BPS, kemudian di internasionalnya GII, kemudian di tingkat bawahnya lagi itu di Kemendag gitu. Jadi memang ambil data-data yang deket lah sama masalah itu gitu. Oke. Nah, kemarin setelah dari kabupaten juara 1 ya kan, alhamdulillah. Penasaran juga sebenarnya tuh isi karya tulis ilmiahnya tuh apa ya? Kita kulik dulu ya, dulu dari yang isi karya tulis ilmiah di Kabupaten Kebumen. Masalah yang diangkat itu apa? Terus juga apa nih solusi-solusi yang ditawarkan di dalam karya tulis ilmiah itu? Kalau saya kan ambilnya itu pembagian peran suami istri. Jadi pas di kabupaten itu karya tulis ilmiah yang saya buat itu terlalu meninggikan perempuan. Jadi di situ saya itu subjektif gitu loh. Jadi perempuan diunggulkan sedangkan laki-laki itu enggak. Nantinya kan hasil dari pembagian suami istri itu kayak awal tadi, kayak patriarki itu. Betul. Nah, akhirnya di provinsi itu ditingkatkan lagi. Karena di kabupaten itu sebenarnya kayak gini, saya itu salah ambil tafsir. Kan ini judulnya karya tulis ilmiah Al-Qur'an. Jadi memang harus pandai cari ayat yang pas dan tafsir yang dibahas itu harus pas. Nah, jadi saya kesalahan di kabupaten itu di tafsirnya.
Nah akhirnya saya perbaiki di provinsi itu H-1. Kan kekurangan saya itu nggak bisa baca kitab tafsir yang Arab itu. Itu sebenarnya ya minus banget sih ya. Minus banget. Nah itu nggak bisa itu. Nah akhirnya H-1 lomba di provinsi, saya masih nyari Bu Isti itu. Nyari Bu Isti, ternyata ini kamu tafsirnya salah. Nah jadi di hari terakhir itu, hari sebelum lomba itu, saya cari tafsir yang memang sesuai sama punya saya. Kemudian saya minta Bu Isti buat terjemahin. Nah terus saya bawa ke Pati itu. Jadi memang dalam perkembangan latihan-latihan itu selalu ada sesuatu hal yang baru gitu, yang buat kita itu oh ini loh, jadi makin belajar gitu sih. Jadi makin belajar ya. Ini yang belum terjawab, belum terjawab sama Farida. Masalahnya apa ya yang diangkat sama Farida, sama solusinya apa? Oh iya. Kalau masalah punya saya kan terkait pembagian peran domestik dan publik. Dimana biasanya kalau domestik itu buat ibu-ibu dan publik itu buat laki-laki. Namun dalam beberapa penelitian itu banyak yang mengalami peran ganda. Jadi ibunya itu udah kerja tapi masih ngelakuin peran domestik. Akhirnya kayak keberatan gitu. Nah dari masalah itu kemudian diambilkan solusi dari Al-Quran bahwa ya memang dalam pembagian peran itu harus seimbang. Seimbangnya itu bagaimana? Jadi harus ada komunikasi dan fleksibel sesuai dengan kondisi. Misalkan seorang ibu sudah bekerja karena membantu suami yang ekonominya itu kurang. Nah, ada komunikasi antara suami dan istri itu sehingga peran dalam keluarga itu bisa berjalan dengan saling enak gitu loh. Misalnya gini, saya udah kerja, nanti bapaknya itu yang ngelipetin baju, yang nyuci piring. Jadi peran itu tidak mutlak gitu, harusnya fleksibel sesuai dengan kondisi. Betul. Nah ketika di sana tuh pas lagi lomba ada sesi pemaparannya juga nggak? Betul, ada. Ada sesi pembantahan dari Gara Ilmiah. Ada. Ini yang seru biasanya ya kan. Nah waktu itu apa nih yang dibantah sama juri atas penelitiannya Farida? Jadi gini, kan saya bilangnya itu fleksibel. Betul. Terus ditanyakan, fleksibel itu yang bagaimana gitu. Misalkan gini, kan kemudian sama profnya itu dibantah. Perempuan itu kan punya hormon, di mana dia misalkan lagi melahirkan kemudian punya anak. Nah anaknya kan butuh menyusui, tapi dia itu PNS. Nah suruh suaminya itu suruh keluar PNS aja gitu, suruh ngasuh anak. Terus nah jadi pernyataan yang saya sampaikan di prof pertama sama prof kedua itu beda gitu loh. Jadi saya juga bingung. Tidak ada konsistensi gitu. Betul. Jadi yang pertama itu kan dibilang kalau misalkan kamu milih kerja apa di rumah aja, saya bilang kerja ya, karena enak kalau punya duit sendiri. Nah akhirnya di prof yang kedua, di Dewan Hakim yang kedua itu dibilang kalau misalkan kamu gak mau keluar kerja tapi kamu punya anak dan kamu harus menyusui, dan masa-masa balita itu adalah masa-masa yang penting, kamu gimana? Nah gitu, terus ditanyain itu sih yang, tapi akhirnya waktu yang menyelamatkan tek selesai, waktunya habis gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu waktu itu Farida jawab apa pas ditanya sama prof yang kedua, Dewan Hakim yang kedua? Saya bilang kalau ya nanti dikomunikasikan aja dengan suaminya, karena masa balita itu adalah masa yang penting, ya resign dulu dari kerja itu. Barangkali ketika istrinya itu resign dan bisa mencukupi kebutuhan, ya oke-oke aja asal ada komunikasi antara suami dan istri. Terus dibilang, berarti kamu gak konsisten loh, tadi kamu bilangnya punya uang itu lebih enak. Iya betul. Tapi memang betul ketika dalam karya tulis ilmiah atau mungkin skripsi ya, masa-masa akhir itu memang yang betul-betul harus dipertanggungjawabkan adalah konsistensinya. Iya, betul. Konsistensinya dari akar masalahnya sama solusi-solusinya itu tuh harus konsisten. Kalau nggak konsisten ya dipertanyakan, dipertanyakan bobot dari penelitianmu gitu ya. Belum lagi ya kalau dari penelitiannya Farida, belum lagi ketika misal ya ternyata malah memunculkan masalah baru. Nah masalah baru misal contohnya kayak wah belum tentu nih sang suami itu bisa diajak kompromi. Itu kan masalah baru ya. Itu muncul juga nggak di penelitiannya Farida?
Ya, jadi di bagian masalah itu kan saya nggak hanya menyantumkan bahwa yang berat itu perempuan. Karena ada di beberapa daerah itu yang berat itu laki-laki karena ditinggal perempuan kerja. Jadi di situ saya berusaha untuk objektif, nggak kanan nggak kiri, tengah-tengah gitu, nggak membela yang suami ataupun yang istri gitu. Nah, akhirnya masalah baru muncul itu gara-gara itu di pertanyaan itu. Jadi komunikasi itu bisa terjalin nggak sih? Sedangkan solusi yang saya tawarkan itu menurut saya masih solusi yang preventif, solusi yang nggak bisa diterapin sekarang. Karena itu kan merubah budaya tentunya membutuhkan waktu yang lama. Betul. Gitu. Sedangkan solusi yang saya taruhkan itu masih misalnya begini, komunikatif antara suami dan istri. Nah itu lalu bisa diterapkan melalui apa? Tentunya kan banyak orang yang nggak tahu, banyak orang yang nggak paham. Ya pokoknya kalau misalkan istri itu ya nyuci, masak gitu. Nah tentunya mengubah pola pikir yang seperti itu kan susah. Betul. Akhirnya menurut saya yang kurang dari makalah saya itu di bagian solusi. Saya belum menemukan solusi yang bisa diterapkan saat ini. Mungkin itu saya tawarkan solusi buat pemerintah ya lewat Kemenag, kemudian DP3A buat itu pemberdayaan perempuan. Cuma kan memang dari Kemenag, dari DP3A, dari Kemendikbud itu kan sudah memunculkan sudah membuat program-program yang di situ itu ada pemberdayaan perempuan. Nah, cuma saya kurang mempelajari program mana yang perlu ditingkatkan dan nantinya bisa diterapkan di solusi saya dengan mengaitkan Al-Quran. Nah itu yang susah menurut saya. Nah ini mungkin nanti bisa jadi ini ya, bisa jadi evaluasi ketika dengar-dengar mau seleksi nasional juga. Iya, nah betul, ini dia. Ini. Tapi sebelum ke seleksi nasional, kemarin waktu ujian ini ujian lagi. Waktu pengujian karya tulis ilmiahnya di provinsi, berapa dewan pengujinya, dewan hakimnya? Ada 6. Ada 6. Lumayan ya. Ada 6. Nah, itu dikasih waktu berapa lama buat pemaparan? Jadi waktunya itu 15 menit, 5 menit buat pemaparan dan 10 menit buat tanya jawab. Nah, minusnya saya itu ketika jadi itu kan hari pertama itu buat karya tulis, kemudian paginya itu diumumkan untuk finalis yang masuk. Nah, pagi itu juga langsung presentasi. Nah, saya ketika presentasi saya timer itu 7 menit. Nah, ternyata sampai sana itu suruh 5 menit. Nah, akhirnya ketika presentasi itu waktu saya kurang, jadi belum sampai kesimpulan tapi udah selesai. Iya, karena memang mau gak mau timingnya penting. Betul, gitu ya. Timing masuk ke penilaian ya. Nah, waktu itu yang masuk kategori penilaian apa aja? Dari karya tulisnya itu sih terkait dengan referensinya yang berbobot dan banyak dan harus banyak. Kemudian dari segi penulisan, spasi, tulisan Arab, kemudian terjemah, margin, itulah secara penulisan teknis. Dan kemudian yang ketiga bobot materi, materinya itu penting enggak gitu. Nah kemudian juga ada plagiasi. Nah plagiasi memang penting ya. Betul, itu harus. Plagiasinya berapa persen? 37. maksimal? Enggak ada maksimal minimalnya. Tapi saya cek punya saya 37. Masih masih bisa ditolerir lah ya. Nah gini ya teman-teman, mungkin perlu tahu juga tips dan triknya gimana biar bisa bikin karya tulis ilmiah. Ini dari pemenang ya, dari juara yang udah masuk di MTQ provinsi, nanti juga akan seleksi nasional. Silakan dikasih tips dan triknya teman-temannya tuh. Biasanya tuh kalau dikasih tips dan trik sama temennya lebih masuk daripada dikasih tips dan trik sama dosennya. Kadang-kadang tuh kayak gitu. Silakan deh. Kalau menurut saya yang pertama itu yang penting yakin dulu. Yakin bahwa kita itu bisa menyelesaikan karya tulis yang kita buat. Yang penting yakin dulu, karena dengan yakin itu nanti kita tergugah buat terus belajar, terus baca, terus memperbaiki karya-karya yang kita buat. Yang penting yakin dulu. Dan yang kedua, banyakin baca itu penting. Dan baca apapun, baca jurnal, baca berita, baca buku. Karena membaca itu tidak bisa digantikan dengan menonton video ataupun berita-berita yang ada di media online begitu. Jadi yang baca apapun, misalkan jurnal online bisa, cuma memang ya baca itu penting. Pokoknya yang kedua itu baca. Ntar temennya jawab gini, aku tuh tiap hari udah baca gitu, baca status. Dan temennya Farida banget sih. Dan saya tapi kan kadang-kadang juga baca status tuh
tiba-tiba dapat informasi penting nih gitu ya. Terus apa lagi? Yang kedua baca, dan yang ketiga punya pembimbing. Jadi pembimbing itu penting buat apa? Buat mendongkrak biar kita itu semangat. Jadi awalnya itu saya juga pesimis ya. Saya pesimisnya di situ, apa bisa, ini baru pertama kali lagi. Jadi pembimbing itu buat kita jadi dongkrak, pasti bisa. Jadinya kita itu terus belajar, terus semangat dan yakin, itu sih yang penting. Siapa pembimbingnya? Pak Imam Subarka. Terima kasih Pak Imam. Oke, nah kata-kata yang menggugah semangatnya Farida biasanya ya, kalau kita tuh kadang-kadang kalau punya pembimbing itu dikasih motivasi. Nah, motivasi apa nih yang bikin Farida jadi tergugah gitu? Ini optimis, pasti bisa. Jangan lihat yang lain, udah gitu. Jangan yang lain, pokoknya ada lihat diri sendiri aja gitu ya. Itu yang selalu dipegang, motivasi jadi pegangan. Oke. Nah, kalau biasanya juga orang itu kalau misal kita berkarya atau mungkin ikut kompetisi itu ada inspiratornya. Selain motivasi dari pembimbing, itu juga biasanya ada inspiratornya agar kita bisa, aku juga pasti bisa nih. Terus siapa yang jadi inspiratornya Farida? Sebenarnya inspirator saya itu nggak datang dari cabang karya tulis ya. Cuma lihat teman saya yang satu kelas itu sering banget ikut MTQ, sedangkan saya pengen ikut MTQ tapi nggak bisa tilawah, tajwid aja suka lupa. Nah akhirnya nggak tahu itu ditemukan sama karya tulis ilmiah Al-Quran, dan akhirnya mendongkrak saya. Ya ayo pasti bisa gitu. Jadi inspiratornya itu nggak datang dari yang satu cabang itu, tapi dari cabang lain. Oke. Nah kemarin boleh spill nggak tuh? Kemarin tuh dapet juara. Dapat juara. Itu kan selain dapat piala, dapat apa aja tuh? Dapat uang dong. Ini nih yang memang teman-teman mahasiswa tuh harus semangat. Iya, kadang-kadang tuh kan ini ya mikir, bikin karya tulis ilmiah sih apa untungnya gitu ya. Jangan salah, kalau bikin karya tulis ilmiah itu ternyata juga bisa menghasilkan. Salah satunya kayak dengan ikut kompetisi, kalau dapet juara, hadiahnya juga nggak kaleng-kaleng ya. Bisa lebih dari 3 juta, bener nggak? Iya. Lebih dari 3 juta ya, bahkan bisa sampai 5 juta ya. Iya, bisa sampai 5 juta itu kalau misalkan teman-teman rajin nulis. Bahkan ya kalau misal adik-adik, teman-teman mahasiswa rajin nulis terus dikirim ke Sinta atau mungkin ke platform-platform jurnal yang lain, itu juga bisa mendapatkan uang tambahan, pemasukan tambahan. Jadi sekarang nggak ada istilah aduh aku nggak punya duit gitu ya. Mahasiswa itu bisa menghasilkan uang ya. Betul. Dari karyanya gitu. Nah sejauh ini Farida ngalamin kayak gitu juga nggak? Iya ngalamin. Ngalamin nih satu kali ini. Baru sekali ini ya. Nggak apa-apa, besok akan dapet uang tambahan-tambahan dari yang lainnya. Tapi ya nggak apa-apa sih, itu dijadiin motivasi. Tapi yang paling penting adalah kita punya karya. Betul itu. Masa iya udah mahasiswa kuliahnya berapa? 4 tahun ya. 4 lumayan tahun. 4 tahun keluar nggak punya karya apapun kan patut dipertanyakan juga ya dia. Betul. Nah itu dia. Jadi kalau memang misalkan cuan menjadi salah satu motivasi adik-adik semangat nulis, nggak apa-apa gitu ya. Jadi itu juga bisa dengan kita bikin karya tulis ilmiah, bikin esai, bikin tulisan, itu bisa nembus beasiswa juga ya dia ya. Kuliahnya gratis banyak ya. Jadi nggak ada alasan buat nggak punya uang tambahan. Sekarang nih Farida ini mahasiswi ilmu Al-Quran Tafsir IAIN Kebumen semester 8. Tahu kan kalau udah semester 8 ngapain? Skripsuit ya, skripsian, tapi juga mempersiapkan lomba karya tulis. Nah ini keduanya ini sama-sama berkaitan dengan karya tulis. Gimana caranya Farida membagi waktunya, manajemen waktunya untuk mempersiapkan lomba, terus juga mempersiapkan skripsinya, belum lagi kesibukan Farida yang lain. Karena banyak juga nih teman-teman mahasiswa tingkat akhir itu tuh sering banget kalau suruh bimbingan, kalau suruh ngerjain, alasannya adalah tidak punya waktu. bohong temennya sendiri loh yang bilang ya, bukan dosennya ya, temennya sendiri yang bilang. Iya, kebanyakan kayak gitu, tidak punya waktu, atau juga aduh aku sibuk bagi waktunya karena ada yang bilang kerja lah, inilah, itulah gitu. Nah ini kalau dari Farida cara bagi waktunya gimana? Kalau menurut saya paksakan aja sih. Jadi dari diri kita memang harus memaksakan diri sendiri. Misalnya gini, saya kan ada 2, karya tulis sama skripsi. Nah memang yang saya fokuskan dulu itu di skripsi, karena ketika nanti skripsi selesai saya bisa fokus di karya tulis ilmiah, karena waktunya pun di antara 2 itu lebih cepat yang skripsi.
begitu. Nah, yang penting itu paksakan. Jadi ada waktu khusus buat kalian itu ngerjain sebuah skripsi ataupun tulisan kalian. Paling enggak minimal 1 jam fokus dalam 1 hari. Itu udah bagus banget gitu. 1 jam fokus 1 hari gitu. Betul. Daripada dari pagi sampai siang tapi disambi gitu. Jadi memang harus ada waktu tersendiri untuk difokuskan betul. gitu ya. Nah ini tipsnya, berarti kita harus tahu prioritasnya yang mana ya teman-teman. Saya percaya pasti punya aktivitas, punya kesibukan sendiri-sendiri. Gak ada orang gak sibuk, tapi kita harus tahu dulu prioritas kita yang mana. Setelah itu kita siapkan waktu untuk itu tadi hal yang kita prioritaskan. Ya gak usah lama-lama deh, sejam. Kalau gak bisa sejam 30 menit, kalau gak bisa 30 menit 15 menit aja. Yang penting fokus ya. Terus juga harus mau dipaksa tuh. Kalau nggak dipaksain memang nggak akan gerak ya. Nah, terakhir, kalau menurut Farida sebagai mahasiswa, sepenting apa sih karya tulis ilmiah itu? Jadi dengan nulis karya ilmiah itu kita jadi tahu sesuatu yang ada saat ini. Dengan nulis itu rasa belajar kita itu jadi tambah gitu. Oke, thank you banget ya Farida sudah mau sharing di sini. Kita seneng banget, terima kasih karena sudah mengharumkan nama Kebumen, mengharumkan juga nama IAINU Kebumen dengan hasil karyanya gitu. Mudah-mudahan nanti ke depan Farida bisa terus berkarya, bisa terus menginspirasi teman-teman mahasiswa yang lain. Semangat persiapan ke nasional, kita semuanya akan doain Farida yang terbaik buat Farida, mudah-mudahan lolos ke nasional ya. Dan juga buat teman-teman mahasiswa, mudah-mudahan dapat banyak tips dari Farida biar semangat nulis ya. Nanti kalau ternyata masih kesusahan nulis, cari aja si Farida. Ya nanti kita tunggu cerita-cerita berikutnya, cerita-cerita seru, pengalaman-pengalaman seru lainnya di lomba yang mungkin belum bisa kita ungkap di sini. Nanti kita ungkap lagi. Sampai ketemu lagi di poin episode berikutnya. Bye-bye.